Pak Syarkawi, ini kita Ya, langsung saja Pak. Kita lihat bersama bahwa perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah perang dagang ini akan mereda setelah Presiden Donald Trump tampaknya melunak dengan menurunkan tarif terhadap China, Pak? yang pertama ya, eh, pasti Trump akan tetap pada pendirian bahwa trade deficit Amerika itu harus berkurang ya, sedemikian rupa, sehingga ekspor dan impor Amerika terhadap sejumlah negara itu menjadi seimbang. Kalau Trump konsisten dengan kebijakan ini, maka tidak bisa terhindarkan perekonomian global akan masuk ke dalam periode, bahkan oleh Goldman Sachs sendiri, investment bank terbesar di Amerika menyebutkan bahwa ini akan terjadi resesi dalam beberapa waktu yang akan datang. Bahkan sebelum Trump melakukan penundaan pemberlakuan tarif super tinggi itu, proyeksi Goldman Sachs itu menyebutkan 65% peluang perekonomian global itu mengalami resesi. Nah, setelah dilakukan penundaan, proyeksi dari lembaga investasi, bank investasi global ini ya sedikit menurun di bawah 50%, tetapi tetap relatif tinggi, itu sekitar 40-45% peluang terjadinya resesi. Kemudian yang kedua yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi global itu adalah bukan hanya dari sisi perdagangan, tetapi impact dari kebijakan Trump ini terhadap sektor keuangan dan khususnya di pasar modal atau di perkembangan kurs di berbagai negara ya, utamanya di Amerika sendiri. Apalagi Amerika ini setelah pengenaan tarif dan ada tarif retaliasi dari Cina, membuat harga-harga barang di Amerika itu menjadi mahal sesuai dengan kenaikan tarif balasan dari China. Kenaikan inflasi ini membuat bahkan proyeksinya Bank Sentral Amerika, The Fed, diperkirakan pada 6-7 Mei yang akan datang, pada saat mereka melakukan uh, official meeting, mereka belum akan melakukan relaksasi terhadap suku bunga. The Fed itu masih sekitar 4,25 sampai 4,5%. Kenapa demikian? Karena ekspektasi inflasi Amerika itu meningkat setelah terjadinya perang dagang antara Amerika dengan Cina atau Amerika dengan sejumlah negara. Nah, bahkan ekspektasi inflasi Amerika itu diperkirakan menjadi 3,2% sebelumnya. Ini masih jauh di atas target dari Bank Sentral Amerika yang kurang lebih 2%. Kalau inflasinya tinggi, ekspektasinya tinggi, maka yang akan terjadi adalah suku bunga akan bertahan. Suku bunga bertahan ini akan memberikan tekanan terhadap perekonomian. eh, Kalau kita tahu Amerika itu kurang lebih 25% dari perekonomian global. Nah, kalau ini mengalami eh, pelambatan pertumbuhan pasti berdampak terhadap perekonomian global. Bahkan hitung-hitungan kita dampak langsung ke Indonesia itu setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika itu bisa memberikan efek kurang lebih 0,2 sampai 0,4% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya tadi disampaikan IMF pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 4,9% dari sebelumnya sekitar 5 sampai 5,1%. Nah, saya kira ini dampak langsung yang kita rasakan ya, termasuk terhadap emerging emerging atau negara-negara berkembang yang lain.